على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال عز وجل في كتابه الجليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah semuanya disayangi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita mulai dengan mengekspresikan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah satu kata yang unik, karena biasanya para ustadz kita mengajak kita dengan mengatakan mari kita bersyukur, atau ada juga yang mengatakan mari kita memulai dengan memuji Allah. Tapi Alhamdulillah itu mencakup kedua-duanya. Biasanya kita memuji tapi tidak harus berterima kasih, dan biasanya kita berterima kasih dan tidak harus berarti pujian. Saya di Amerika Serikat ada beberapa teman-teman mu'alaf yang sering saya ingatkan bahwa bagaimanapun juga mungkin orang tuanya belum muslim, masih kafir, bahkan benci kepada anaknya yang memeluk Islam. Tapi anak tersebut tetap kita ingatkan untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya, karena itu ajaran Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau ada orang tua musyrik yang jahat, tidak saja musyrik, tidak saja mengajak anaknya tapi memaksa anaknya untuk menjadi musyrik, kata Al-Quran, la tuti'huma, jangan taati, jangan ikutin. Tapi Al-Quran tetap mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tetap temani keduanya dalam dunia ini dengan baik. Dan itu salah satunya bermakna apresiasi kepada kedua orang tua. Tapi mengapresiasi kedua orang tua bukan berarti memuji dengan kesyirikan itu. Jadi berterima kasih bukan berarti memuji. Tapi sebaliknya boleh jadi kita memuji tapi tidak perlu berterima kasih. Ada anak-anak yang lucu lewat di hadapan kita, lalu kita mengatakan dalam bahasa Inggris misalnya, Masya Allah ya, cute boy, kan? Masya Allah anak lucu kan? Kan tidak perlu kita mengatakan terima kasih sudah jadi lucu kan? Tapi Alhamdulillah itu mewakili keduanya. Nah itu bedanya bahasa Al-Quran dan bahasa kita. Saya memulai ini untuk sekedar memancing kita semua agar kita lebih mendalami lagi bahasa Al-Quran, bahasa yang luar biasa. Saya tentunya mengatakan bahasa Al-Arab karena ada Al-Quran yang mengatakan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Tapi bahasa Al-Quran ini Arab yang Al-Quran. Sekiranya bukan Al-Quran, maka bahasa orang-orang Arab itu sudah rusak. Karena bahasa mereka banyak yang kemudian terpengaruh dengan bahasa-bahasa luar. Hadirin sekalian, pagi hari ini kita berbicara sedikit tentang keteladanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ingin memulai dengan merespon kepada masih adanya perdebatan yang terjadi tentang Maulid Rasulullah SAW. Terlepas dari tidak setuju atau setuju, sesungguhnya semua kita sepakat bahwa kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang semua kita cita-citakan dan impikan. Di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan kasih sayangnya, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman bergembira. Kelahiran baginda Rasulullah SAW tentunya adalah salah satu keutamaan luar biasa dan rahmat dari Allah. Maka pastinya semua kita bergembira dengannya. Kata bergembira inilah yang kemudian diekspresikan dalam bentuk macam-macam. Dan dalam bahasa farah atau afrah.
dan diterjemahkan dalam bahasa atau kata-kata yang berbeda. Ada yang menerjemahkan sebagai peringatan, ada yang menerjemahkan dengan apapun itu. Tapi intinya adalah bahwa semua kita harus bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehadiran beliau adalah kenikmatan, keutamaan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah begitu banyak kajian yang telah dilakukan, baik oleh para ulama khalaf dan salaf kita, ulama masa lalu masa kini. Terlalu banyak buku yang telah ditulis. Jangankan ulama-ulama Islam, para intelektual dan cendekiawan non-Muslim sekalipun sudah sangat banyak menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Satu, seseorang ahli agama-agama dari Inggris bernama Karen Armstrong. Mungkin pernah mendengar namanya. Salah satu buku yang paling terkenal yang ditulis oleh Karen adalah The History of God, sejarah Tuhan atau sejarah agama-agama. Beliau menulis buku dua tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama berjudul Muhammad the Biography of a Prophet, Muhammad sejarah seorang Nabi. Dan yang kedua yang paling terkenal adalah Muhammad the Prophet of our time, atau Muhammad adalah Nabi masa kini. Beliau ingin menggambarkan bahwa sekiranya dunia yang sedemikian banyak krisis dan permasalahan saat ini, Allah mengutus seorang Nabi, maka Nabi yang paling cocok untuk diutus adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Karen Armstrong, seorang non-Muslim yang ahli dalam semua agama-agama. Menulis buku macam-macam tentang Yahudi, tentang Kristen, tentang Hindu, tentang Buddha. Saya pernah satu panggung dengan beliau di kota New York dan berdialog tanpa moderator. Beliau bertanya kepada saya bertanya kepada beliau, bertanya tentang syariat, tentang wanita dalam Islam, tentang non-Muslim. Saya tanya, salah satunya adalah, Karen, seandainya agama-agama itu makanan dan Anda adalah ahli agama-agama, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Makanannya orang Islam, makanannya orang Kristen, makanannya orang Yahudi, Buddha, atau Hindu, atau yang mana yang paling enak? Dia pintar, dia katakan saya masih belajar resepnya. Tapi kemudian beliau menambah. Beliau mengatakan bukan karena Anda seorang imam atau muslim, tapi saya jujur, tidak ada agama yang paling rasional dibanding ajaran agama Islam. Ini seorang non-muslim. Walaupun beliau menambah lagi, sayangnya banyak orang Islam yang kurang rasional. Islamnya rasional, orang Islamnya yang kurang rasional. Ini satu orang yang menulis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua bernama Craig Considine. Jadi Craig Considine ini adalah profesor di Rice University di Houston. Teman saya semuanya. Jadi ketika saya menjadi imam di Islamic Center dulu, dia masih undergrad. Masih apa istilahnya S1 lah kira-kira begitu. Lalu datanglah dia bersama profesornya di Islamic Center di New York untuk mewawancarai saya tentang Islam, karena profesornya dia namanya Akbar Khan, mantan dubes Pakistan ke Inggris, menulis buku tentang Islam di Amerika, dan salah satu yang menjadi narasumber adalah saya. Datanglah beliau bersama muridnya bernama Craig Considine sebagai juru kamera kira-kira begitu. Saya tidak memperhatikan Craig Considine, tapi gurunya tentunya. Lalu beberapa tahun kemudian saya menemukan di media sosial ada seorang non-muslim yang selalu memuji-muji Nabi kita. Saya cari tahu siapa orang ini. Akhirnya saya dapatkan kontaknya dan beliau kemudian mengatakan kepada saya, Imam, artinya Ustadz, lupa ya, saya yang dulu pernah ketemu dengan Anda. Loh, siapa Anda? Dia ceritakanlah ceritanya. Singkat cerita, Craig Considine ini menulis buku juga dua tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama berjudul Muhammad and the People of the Book, Muhammad dan ahli kitab kira-kira. Dan yang kedua ini yang paling terkenal adalah The Humanity of Muhammad, atau aspek-aspek kemanusiaan Muhammad SAW. Poin saya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah habis untuk dikaji. Kenapa? Jawabannya adalah karena beliau adalah representasi manusia yang sempurna.
insanun kamilun. Maka orang akan mencari kekurangannya tidak akan menemukan. Yang akan ditemukan adalah kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Persis dengan Al-Quran itu. Karena sesungguhnya Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Maka beliau adalah manusia yang sempurna. Disinilah kemudian seringkali kita menemukan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah yang seringkali disebutkan oleh teman-teman kita, saudara kita dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Beliau mengatakan begini, Muhammadun basharun walaysa kal bashari walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Tapi Muhammad adalah mutiara sementara manusia lain adalah bebatuan. Maka nilai ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, nilai yang ada pada Muhammad ini adalah karena aspek apanya? Tentu kita tidak bisa menentukan. Tapi saya tetap yakin bahwa nilai yang ada pada baginda Rasulullah adalah nilai non-fisikal yang terutama. Maka ketika di Indonesia terjadi perdebatan tentang nasab dan lain sebagainya, saya tidak terlalu ingin terlibat. Karena saya yakin bahwa kecintaan kita dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah SAW itu banyak terletak kepada aspek-aspek nilai yang dalam bahasa Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha, ada pada kata yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sejarah daging dan darah kita semua sama dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi bedanya ada pada nilai tauhid, innama ilahukum ilahun wahid. Nah, hadirin sekalian, berbicara tentang keteladanan inilah kemudian perlu kita cermati secara baik. Karena terjadi downgrade, degradasi, penurunan, pengecilan, penyempitan makna keteladanan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang terlalu fokus pada aspek ibadahnya, tidak ada salahnya, silahkan saja. Kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat. Maka kita harus salat sesuai dengan sunnahnya. Khudhu anni manasikakum. Berhajilah sesuai dengan haji saya, kata Rasulullah. Maka perlu kita untuk belajar bagaimana Rasulullah melakukan amalan-amalan ritual. Tapi yang menjadi masalah ketika kita fokus pada amalan ritual dan lupa pada aspek yang lain, akhirnya kita berkelahi, lupa bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang mulia dalam berbeda pendapat. Maka tadi kita kunut, mungkin di sini tradisinya kita berkunut. Saya Muhammadiyah ikut kunut. Kenapa? Saya tahu bahwa yang melakukan kunut punya dalil yang sah dan bisa boleh-boleh saja. Yang tidak melakukan punya pendapat yang lain. Kan begitu. Ini akhlak Rasulullah dalam berbeda pendapat. Yang sering kali terjadi kita ini, ketika kita berbeda pendapat, kita bersikuku kepada pendapat kita lupa. Dan terkadang atas nama sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana angkat tangan, meletakkan tangan, bacaan apa yang paling sunnah dan seterusnya. Lupa bahwa ada akhlak yang mendasari perbedaan ini. Satu contoh yang mungkin lucu sebelum saya lupa. Jadi ini dalam hal akidah ini. Suatu ketika Imam Malik berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i tentang takdir. Jadi Imam Malik ini takdirnya. Imam Malik mengatakan, saya kalau Allah menghendaki, tanpa kemana-mana pun, tanpa bergerak, saya duduk, Allah mendatangkan rezekinya. Imam Syafi'i enggak setuju. Imam Syafi'i mengatakan ya rezeki akan datang kalau ada ikhtiar manusiawi. Karena Imam Syafi'i itu dibalik selain dalil nakli juga dalil akli, rasional beliau. Berdebat panjang, lama sekali, sampai suatu ketika Imam Syafi'i keluar jalan-jalan di suatu kebun, dilihat orang memetik anggur. Dia ikut membantu memetik anggur. Setelah selesai pekerjaan dikasih hadiah sebungkus anggur. Imam Syafi'i tersenyum dan mengatakan, saya sudah dapat bukti bahwa rizki tidak akan datang kecuali kita bergerak. Dibawa anggur itu kepada gurunya sambil tersenyum dan berkata, Syekh, lihat, seandainya saya tadi tidak meninggalkan rumah saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Ambil silahkan, katanya, dinikmatin. Tersenyum Imam Malik. Saya juga benar kan? Saya tadi duduk di sini, ternyata rezeki saya sudah datang. Jadi maksud saya adalah, seringkali kita dalam perbedaan ini, satu, kurang dewasa, dua, terlalu sempit. Betapa banyak orang Islam baca satu hadis, baca satu ayat, sudah merasa menguasai seluruh permasalahan dalam agama kita ini. Inilah Rasulullah SAW. Jadi jangan satu aspek saja.
Ada juga kena aspek-aspek fisikal. Saya imam yang paling sering dikritik, mohon maaf, sudah menjaga janggut saya ini aja yang tumbuh gitu. Tapi orang seringkali mengukur keimanan dengan panjang pendeknya janggut gitu. Padahal Rasulullah mengatakan a'fu, artinya biarkan, bukan panjangkan, biarkan. Kalau panjangkan yang paling panjang yang paling hebat. Tapi dibiarkan saja yang ada, 1 lembar pun nggak apa, 2 lembar pun nggak apa gitu. Tapi jangan diukur keimanan seseorang dengan panjang pendek janggutnya. Kita merasa paling sunnah karena kita yang paling panjang janggutnya. Atau pakaian misalnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan bahaya ini. Oleh karenanya saya cuma ingin mengingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang keteladanan, mari kita mengambil seluruh aspek keteladanan Rasulullah SAW. Baik secara individual, bagaimana Rasulullah dalam beriman, bagaimana Rasulullah dalam beribadah, bagaimana Rasulullah dalam berkarakter, iman akhlak ini. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sebagai seorang yang tinggal di tengah-tengah non-muslim, berusaha bukan saja menyampaikan, tapi menampilkan Islam ini kepada mereka. Tidak ada dakwah yang paling efektif dan yang paling menyentuh bagi mereka dibanding daripada keteladanan itu. Contoh-contoh kecil yang sering saya berikan, bagaimana seorang anak remaja bernama Muhammad Islam, lahir di Amerika, keturunan Bangladesh. Setiap hari bermain bola basket, setiap Jumat sore maksud saya, bermain bola basket dengan teman-temannya. Anak ini sopan, santun, tidak pernah berkata kotor, berkata kasar. Teman-temannya ngucapin kata-kata apapun kan bebas, anak Amerika juga. Sampai suatu ketika dia mungkin waktu sholat, dia sholat, temannya heran, ditanya, hey, what are you doing? Ngapain kira-kira begitu? Dia katakan, I'm praying, saya lagi sholat. Kenapa? Because I am a Muslim, karena saya Muslim. Langsung temannya mengatakan, I want to be Muslim. Saya Muslim juga katanya. Dibawa lagi kita. Saya jelaskan Islam hanya dalam 20 menit, 30 menit dia masuk Islam. Tapi poin saya adalah, bukan karena ceramah saya, tapi karena perilaku anak remaja tadi itu. Yang sopan, yang santun, yang memperlihatkan bahwa ibadah harus ibadah. Itulah karakter Rasulullah SAW. Maka seringkali kita ini kan berapi-api menceramakan agama Islam. Tapi mohon maaf orang bertanya, kalau saya menjadi Islam nanti, kira-kira mampu menjadi seperti siapa? Amerika sering bertanya seperti ini. Orang-orang Amerika, Imam, kalau suatu saat ketika Amerika ini menjadi mayoritas Muslim, dan akan begitu, mohon maaf Bapak dan Ibu, kecenderungannya begitu. Dulu Indonesia Hindu, Buddha, sekarang juga ada. Kenapa Amerika nggak bisa kan gitu? Insya Allah 20 tahun, 20 ribu setiap tahun minimal masuk Islam. Setelah Oktober 7 Oktober kemarin, rombongan orang belajar agama Islam masuk agama Islam. Coba lihat sosial media. Anak-anak muda berpendidikan profesional, mereka masuk dalam agama ini. Maka saya sangat optimis bahwa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin bukan lagi pada masa saya, agama Islam akan menjadi agama yang sangat-sangat besar di Amerika Serikat. Nah pertanyaannya mereka adalah, kalau suatu saat Amerika menjadi negara Muslim mayoritas, kira-kira bentuknya negara mana yang sekarang ini mayoritas Muslim? Indonesia kah? Malaysia kah? Pakistan? Bangladesh? Mesir? Saudi? Yang mana kira-kira contoh sebagai negara Muslim yang bisa kita contoh di saat Amerika menjadi mayoritas Muslim? Ini adalah pukulan yang berat bagi kita. Pertanyaan yang sederhana tapi memukul. Kenapa kita masih gagal membuktikan bahwa ketika Islam berada dalam sebuah bangsa, maka bangsa itu menjadi bangsa yang sangat hebat dan bisa mempersaksikan keindahannya. Makanya bangsa yang wasatiyah itu artinya bangsa yang hebat. Bukan sekedar tengah-tengah, tidak kanan, tidak kiri, tapi bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki fondasi yang kuat. Itu yang disebut dengan wasatiyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi saya kira karena waktu, keteladanan kepada Rasulullah juga bukan dibatasi pada aspek-aspek individual, tapi juga aspek publiknya. Satu contoh saja, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun komunitas atau mungkin bangsa. Apa bahasa Arabnya komunitas atau bangsa dalam bahasa Al-Quran? Ummah. Nah, seringkali kita memahami bahwa kata ummah, qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
Seringkali kita memahami kata umat ini sebagai sekedar bangsa atau komunitas. Padahal kata umat itu minimal memiliki dua makna yang sangat-sangat penting untuk kita selami atau dalami bersama. Yang pertama kata ummah, amma ya ummu ummun, ummatun. Kenapa umat ini berkaitan dengan kata ummun atau mother atau ibu? Karena orang-orang Islam ini tanpa umat itu bagaikan anak-anak yang tidak punya ibu. Dan keadaan umat Islam sekarang itu seperti itu, tidak punya ibu. Maka dengan mudah dia dicaplok di sini, dicaplok di sana, diterkam di sini, dia tidak punya ibu yang melindungi. Bayangkan seorang ibu ayam kecil, anak-anak ayam itu. Ketika ada yang mendekati anaknya, ibunya akan menerkam. Tapi karena kita sekarang ini tidak punya ibu yang disebut ummatun, maka dengan mudah kita dicaplok kiri kanan oleh orang-orang yang ingin mencaplok kita. Yang kedua, kata ummah itu juga menghasilkan kata yang lain. Amma ya ummu imamun. Artinya apa? Pemimpin. Karena umat ini harus menjadi leading community, pemimpin umat, umat yang memimpin. Maka kita untuk khair ummah. Tapi umat kita sekarang ini bukan pemimpin, tapi yang terpimpin. Bukan cuma itu Bapak dan saya akhir dengan umat kita sekarang ini sedang sakit. Umat kita sekarang ini sedang sakit. Dan penyakit yang paling krisis sekarang adalah apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Akan datang suatu zaman di mana kamu akan diperebutkan oleh orang-orang atau orang lain sebagaimana sepotong daging diperebutkan oleh anjing-anjing. Sahabat bertanya, amin qillatina al-yawma ya Rasulullah, apakah ketika itu kami minoritas, kami sedikit? Kata Rasulullah, bal antum katsirun, kamu banyak, kamu mayoritas. Hampir 2 miliar orang Islam dalam dunia kita sekarang. Hampir 2 miliar manusia. Tapi kamu punya penyakit yang disebut penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wa man wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah tidak menerjemahkan arti wahan itu, bahkan tidak mendefinisikan, tapi beliau memberikan simptom. Apa itu tanda-tandanya, ciri-cirinya? Apa kata Rasulullah SAW? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kita terlalu cinta berlebihan kepada kehidupan dunia ini dan lupa bahkan benci akan kematian. Saya adalah khatib permanen di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekali sebulan. Setiap Jumat keempat saya menjadi khatib di sana. Saya ketemu dengan semua diplomat dari seluruh dunia. Saya bertanya kepada mereka, what are you doing for our brothers and sisters in Palestine? Apa yang kamu lakukan saudara-saudara di Palestina? Jawab mereka sama. Mengatakan bahwa semua kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional inilah salah satu bentuk wahan. Karena semua negara ingin maju walaupun mengorbankan saudara-saudaranya. Maka ada negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bayangkan, di saat-saat saudara kita dibasmi, mereka masih pulang di belakang pintu. Ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini adalah satu simptom bukti yang nyata bahwa betapa umat yang seharusnya imam, seharusnya leader, sedang sakit, kritis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan umat ini. Mudah-mudahan Allah kembali menyehatkan umat ini. Kita doakan juga Indonesia yang baru sedang dalam berproses memimpin kepemimpinan, menyusun kepemimpinan. Mudah-mudahan dimudahkan dan Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang lebih baik lagi ke depan. Karena kita semua sebagai warga Indonesia ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Indonesia ini punya potensi yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, semakin kita jauh berjalan, semakin kita lihat keindahan dan potensi yang ada pada Indonesia itu. Ya terkadang kalau kita nggak keluar dari rumah kan bau-bau yang busuk dalam rumah itu nggak kecium. Tapi juga tidak nampak keindahannya. Jadi sekali-sekali keluar dari rumah itu. Biar nanti ketahuan ternyata ada bau busuk dan ternyata juga kita lihat, oh indah sekali rumah kita ya. Kan begitu. Maka Indonesia ini indah, potensinya luar biasa. Kita adalah negara penduduk terbesar keempat dunia. Kita adalah negara yang sangat kaya raya dengan segala potensi sumber daya alam yang ada, keindahannya luar biasa. Sebagai orang Bulukumba, ya Bira saja itu ya tidak ada di Amerika. Tapi Amerika itu mampu menyulap reruntuhan gedung menjadi
tempat rekreasi, turisme, bahasa Indonesianya turisme aja, pariwisata. Sementara kita ini alamnya luar biasa, kenapa tidak menjadi pusat pariwisata dunia gitu kan? Jadi saya melihat potensi sangat luar biasa, cuman memang memerlukan imam tadi, perlu leader yang efektif. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena memang hanya sekitar 20 menit. Insya Allah mudah-mudahan pada masa-masa yang datang kita ketemu lagi. Mungkin masih ada waktu kalau memang ingin berdiskusi. Pada tafadhal masykuran. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Imam. Memang Imam Ustaz tidak kenal saya, tetapi saya banyak mengenal Bapak. Bahkan saya pernah mengunjungi kampung Bapak di Kajar. Di malam hari lampu-lampu di Selayar kelihatan. Saya mempelajari jejak kehidupan Imam. Merupakan diri saya sangat menarik. Pertanyaannya, tolong Imam ceritakan kepada kami secara singkat sehingga Bapak Ustaz bisa menjadi tokoh di kampung orang di negara yang besar dan banyak mempengaruhi orang-orang bermuslim. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ya benar, saya lahir di sebuah kampung terpencil di Kajang, di Bulukumba. Dan hidup saya ini saya itu beberapa 2 hari 3 hari yang lalu memberikan kuliah umum di UIN bersama Pak Rektor. Saya dengar Pak Rektor rumahnya di sini juga. Dan saya, karena beliau menulis satu buku yang sangat menarik sekali, Melawan Takdir, saya bercanda kepada beliau. Kalau saya ini tidak berani melawan takdir, tapi saya merasa terapung-apung dalam ayunan takdir Allah. Saya tidak pernah merencanakan. Waktu saya di kampung dulu itu, mengenal nama pesantren pun kita tidak ada. Kita animis sebenarnya. Masih menyembah batu-batuan, pohon-pohonan, batu kecil gitu ya. Sering masuk ke dalam hutan, potong ayam bakar-bakar, lawara itu, lawara. Akan makan depan batu. Ya, bisa dibayangkan. Tapi rupanya Allah mengatur semuanya. Saya menjadi nakal. Kenakalan saya sering berkelahi. Setiap hari keluar sekolah pasti berkelahi. Maka bapak saya heran, ini anak mau diapakan kalau baru di SD sudah begini. Datanglah seseorang dari Makassar, seorang mantri ketika itu di rumah sakit tadi. Kalau pulang kajian beliau itu betul-betul jadi dokter, walaupun beliau hanya seorang mantri. Beliau kemudian ketemu dengan bapak saya mengatakan, "Uang, anak seperti ini," katanya, "ada sekolah yang sangat cocok." Ayah saya bertanya, sekolah apa itu? Sekolah nama pesantren. Nah, ternyata sang mantri ini, Pak Rashid namanya, almarhum, itu kenal dengan seorang ustadz di Gombra, pesantren Muhammadiyah Gombra di bawah. Namanya Ustadz Mansur Salim. Nah, rupanya Ustadz Mansur Salim ini masih kemenakan sepupu 3 kali. Jadi bapaknya saya sepupu 3 kali dengan saya di Kajian. Nah, terjadilah pertemuan itu. Beliau mengkomunikasikan ke Ustadz Mansur, kemudian Ustadz Mansur mengkomunikasikan Pak Kiai Haji Abdul Ja'bar ketika itu, dan masuklah saya ke dalam pesantren. Saya mengistilahkan karena kenakalan itu saya dilempar ke dalam penjara suci. Pesantren namanya. Alhamdulillah saya betah di pesantren, ya. Bukan juga karena pintar-pintar amat, tapi karena ada penyaluran bakat berkelahi itu. Ada silat. Kalau di Muhammadiyah kan tapak suci itu. Jadi saya betul-betul mendalami tapak suci. Alhamdulillah tahun 85 saya sempat mewakili UMI dalam sebuah kejuaraan nasional di Unisba Bandung ketika itu. Saya masih kelas 5, waktu kelas 2 aliyah, maka saya dikasih kartu penduduk Pak, kartu mahasiswa palsu oleh UMI. Oke. Jadi kalau ada ijazah palsu, saya mahasiswa palsu lah. Saya punya kartu mahasiswa palsu. Oh, dan alhamdulillah saya juara 2. Nah, singkat cerita bapak saya kemudian kembali dan selesai juga sekolah di pesantren. Habis itu saya juga pusing mau kemana setelah itu. Karena di Kajian kalau ingin punya duit harus jual kebun. Jual sapi, melentiga, kerbau. Saya tidak punya duit, orang tua saya tidak punya duit, hanya petani biasa di kampung. Punyalah kebun, ya tapi itu pun tidak cukup kalau jual untuk kuliah. Akhirnya saya tinggal di pesantren.
Alhamdulillah beberapa bulan kemudian ternyata ada tawaran beasiswa dari Rabita Alam Islami untuk 3 orang. Dan salah seorang yang terpilih itu adalah saya. Singkat cerita, saya ke Pakistan belajar S1 S2 selama 7 tahun. Setelah saya S2, kemudian saya mendapat peluang ke Saudi Arabia mengajar di kota Jeddah. Alhamdulillah 2 tahun. Dan di penghujung tahun 96, itu di tahun meninggalnya Ibu Tien Soeharto, ada 4 menteri yang hadir ketika itu. Ada Faisal Tanjung, Pak Azwar Anas, Pak Tarmizi Tahir, dan Pak Ali Alatas. Serta beberapa dubes dari berbagai belahan dunia. Saya diminta menjadi penceramah di Konsul Jenderal RI di Jeddah. Karena saya guru di situ, di Jeddah. Ketika ceramah itulah saya didatangin oleh seorang dubes dari PBB kita, dubes PBB, Persatuan Bangsa, namanya Pak Nugroho Sumurti. Mengatakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Saya waktu itu di kota Jeddah sebenarnya udah gerah juga. Sudah hampir tidak mau tinggal lagi di kota Jeddah. Bukan tidak cinta Madinah, Mekah, siapa yang tidak cinta Mekah, Madinah. Tapi waktu itu ada 2 permasalahan penting. Yang pertama, TKI dan TKW ketika itu masih banyak. Dan sangat sakit hati kita mendengar cerita-cerita. Setiap hari ada cerita yang menyakitkan. Jadi marah juga kita, namanya juga pemberontak dari Kajang. Ya. Yang kedua adalah, dan ini yang paling mendasar, ada kecenderungan menyeragamkan penafsiran agama. Jadi kalau tidak ikut penafsiran mereka, seolah-olah kita ini bid'ah, tidak sunnah, ya kurang iman lah kira-kira begitu. Sehingga suatu ketika saya diminta ceramah di Madinatul Hujjaj. Dulu ada namanya Madinatul Hujjaj. Mungkin bapak-bapak ibu yang udah agak tua dulu pernah haji. Itu transit di Madinatul Hujjaj sebelum ke Mekah atau sebelum ke Madinah. Saya diminta ceramah di sana. Keesokan harinya saya dipanggil bos di kantor. Kamu kemarin mengatakan begini-begini. Kok tahu ya? Rupanya ada mata-mata. Hanya karena tidak setuju saya ditegur besar sama mereka. Karena setuju isi ceramah saya. Jadi mata-matain kita. Saya gerah juga. Akhirnya saya katakan kepada Pak Dubes, namanya Pak Dubes Wisnumurti, "Ya Pak, saya siap." Maka berangkatlah saya ke kota New York di 96 itu. Jadi kalau hitung-hitung udah hampir 29 tahun saya di kota New York. Tapi alhamdulillah bahasa Indonesia masih lancar. Wajah juga masih wajah Indonesia, lidah juga masih lidah Makassar. Jadi contoh Makassar, Palu Basa, Palu Mara, Palu Ijo, apa semua Palu di sini, Palu Konro. Masih enak lidah saya. Dan saya cinta produk Indonesia tentunya, dan saya biasa bercanda bahwa produk terpenting dari sebuah bangsa itu adalah manusianya. Karena manusia akan menentukan bangsa itu. Karena saya cinta produk Indonesia dalam manusia, maka istri saya harus orang Indonesia, maka istri saya orang Indonesia juga. Hanya anak saya tidak ada produksi Indonesia, Pak. Jadi semua anak saya produksi luar negeri. 1 di Pakistan, 1 di Saudi, dan 4 di Amerika Serikat. Alhamdulillah 2 sudah menikah. Dan ternyata semakin internasional karena anak saya yang pertama menikah dengan orang Saudi keturunan Pakistan tapi dia tinggal di Amerika, dan yang kedua anak saya menikah dengan orang Thailand, mu'alaf. Jadi inilah keluarga semakin melebar kelihatannya ini. Jadi sejarahnya panjang, tetapi ada buku yang ditulis, sudah ada 2 atau 3 buku yang ditulis tentang catatan perjalanan ini. Satu, Menebar Damai di Bumi Barat, dan satu lagi, Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat. Itu cerita-cerita sederhana dari Kajang sampai New York City. Mungkin kalau ada waktu, mungkin di Gramedia ada, bisa dibeli buku. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsi. Begini Ustaz, saya ingin bertanya bahwa umat Islam saat ini sampai miliar lebih, ya, dan saya belum mendapatkan statistiknya yang tepat. Mana Islam yang banyak, Islam diaspora yang berada di negara-negara non-Muslim atau di negara-negara Muslim. Yang saya mau tanyakan secara spesifik adalah Islam diaspora, bahwa jumlah kita di negara-negara Amerika, Eropa Barat dan Eropa Timur dan seterusnya, itu sudah jumlahnya sudah cukup memadai. Melihat perjalanan mulai dari peristiwa 9/11 hingga saat sekarang ini, kita umat Islam begitu sedih melihat kejayaan Islam yang kita inginkan kembali itu serasa masih sangat jauh, ya.
mulai dari peristiwa 9/11, kemudian Afghanistan yang dihancurkan, kemudian Irak, kemudian saat sekarang ini kita melihat drama yang sangat luar biasa, Muslim kita di Palestina dihanguskan, dibinasakan dan seterusnya. Saya mau bertanya, apa kekurangan sebenarnya Islam yang diaspora tersebut? Mereka sangat terdidik, akhlaknya sangat baik, ya. Namun kenapa mereka punya kontribusi ataupun hal-hal yang lain? Apa yang kurang dari mereka sehingga keislaman kita ini masih periferial, ya? Saya merasakan bahwa Islam diaspora yang saya rasakan juga pada saat sekolah di Jepang, kita memang orang Islam sangat baik akhlaknya, ya, sangat baik bermuamalah dan seterusnya. Namun saya juga mendapati bahwa orang Islam non Muslim juga banyak juga yang seperti itu, yang brengsek itu sedikit, ya, sedikit. Mungkin mereka brengseknya bukan brengsek yang lain karena mungkin mereka tidak tahu agama sehingga mereka misalnya minum alkohol, tapi kesehariannya disiplin, bekerja, etika sesama orang itu juga sangat baik. Hanya mereka hanya minus iman saja. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, sekiranya umat Islam ini yang diaspora, ya, itu bisa menggaungkan sesuatu sehingga umat Islam bisa jaya lagi, apanya lagi yang kurang mereka ini sehingga bisa mereka nantinya memberikan kontribusi ketika umat-umat Islam yang ada di negara Muslim tidak mampu untuk beranjak seperti yang sekarang ini terlalu kompleks. Itu apa kira-kira yang disentuh ini Pak? Baik. Islam diaspora. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya sering di mana-mana menyampaikan bahwa apa yang kita saksikan di berbagai belahan dunia sekarang ini dalam hal penderitaan saudara kita bukan karena musuh-musuh kita kuat. Ambil misalnya secara spesifik apa yang terjadi di Palestina, bukan karena Israel kuat, bahkan bukan karena Amerika kuat, tapi karena umat Islam tidak bersatu. Dan itu yang menjadi faktor terutama kenapa Israel dan Amerika semena-mena melakukan apa saja yang mereka kehendaki, karena umat Islam tidak bersatu. Dan lebih spesifik lagi, dunia Islam. Ketika saya mengatakan umat Islam, maka negara-negara Muslim yang berjumlah sekitar 57 negara itu. Nah, kalau saja negara-negara Islam ini bersatu, saya sangat yakin sekali bahwa Amerika pun tidak akan semena-mena seperti itu, karena Amerika banyak bergantung kepada dunia Islam dalam banyak hal. Tapi karena memang kita yang tidak bersatu, bagaimana umat Islam ini diobok-obok. Ada yang mengatakan kita tidak bersatu karena diobok-obok atau mereka yang menjadikan kita tidak bersatu. Kok enggak dengar Allah? Atasimu bihablillah. Kenapa enggak ikut kepada ayat Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Mayoritas non-Muslim di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Kami ingin mengatakan dengan segala kekurangan bahwa kita sudah melakukan yang termaksimal yang memungkinkan yang kita miliki. Mungkin sejak 7 Oktober peristiwa di Gaza kemarin itu, perhatikan apa yang terjadi di dunia barat. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia misalnya. Demo-demo di universitas menentang kesemenangan Amerika dan Zionis Israel. Semua itu terjadi karena sudah merupakan bagian dari upaya lama yang kita lakukan. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada grassroots untuk meyakinkan mereka bahwa yang terjadi di Timur Tengah itu bukan seperti selama ini mereka merasa bahwa yang terancam adalah Israel. Mereka American people atau orang Amerika merasa bahwa Israel ini adalah negara kecil yang dikelilingi negara-negara besar yang bisa mencaplok setiap saat, maka boleh dibela. Kami melakukan edukasi bahwa ternyata tidak demikian. Palestina yang terjajah sudah 75 tahun. Palestina setiap hari terbantai. Tapi karena selama ini media masih dipoles, edit. Yang namanya media mainstream kan diedit. Alhamdulillah sekarang ini yang menjadi media mainstream bukan lagi media televisi, tapi justru sosial media. Dan sosial media tidak diedit lagi. Ini membantu upaya kita untuk mengedukasi bangsa Amerika bahwa apa yang terjadi di dunia di Palestina saat ini adalah seperti yang Anda saksikan secara langsung. Tidak ada yang namanya kebohongan-kebohongan di situ, karena bisa lihat dan ditatap secara langsung. Nah, intinya adalah apa yang kami lakukan, kami melakukan satu kata tadi itu dakwah. Tapi dakwah kami bukan ceramah berapi-api di atas mimbar.
Dakwah kami adalah melakukan perubahan fundamental atau transformasi dalam masyarakat sehingga terjadi karakter dan mindset perubahan mindset. Ketika masyarakat berubah, maka tentu situasi politik dalam negeri Amerika akan berubah. Dan kalau situasi politik dalam negeri Amerika berubah, insya Allah ke depan kebijakan luar negeri Amerika juga akan berubah. Maka saya biasa mengatakan begini, walaupun Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, orang yang tegas, mengutuk dan sebagainya, tapi yang bisa kita lakukan hanya kutukan-kutukan saja. Justru yang akan bisa merombak kebijakan Amerika luar negeri adalah kami yang ada dalam negeri. Kalau soal itulah saya selalu mengatakan mohon doa, mohon dukungan, perjalanan kami panjang. Dan tantangan yang kami hadapi tidak kecil. Sekarang terjadi lagi Pilpres. Dan yang namanya Donald Trump kembali lagi menjadi kandidat dan cukup kuat. Kemungkinan dia juga bisa memenangkan pertarungan itu. Dan kalau Donald Trump menjadi presiden di Amerika, orang sering mengatakan dia kan tidak melakukan peperangan. Iya betul, tapi kami tidak diberikan jalan yang lebih luas untuk mendakwahi bangsa Amerika. Di masa Trump lah, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Di masa Trump lah, kedutaan Amerika dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia memang tidak berperang, tapi dia melakukan itu dengan sangat-sangat cantik karena menantunya adalah seorang Zionis yang kebetulan mohon maaf bersahabat dengan Pangeran Saudi Arabia. Seperti sepupuan lah kira-kira begitu. Ya, namanya Jared Kushner, itu sangat dekat dengan Muhammad bin Salman. Sangat dekat. Jadi seringkali kita ini melihat apa yang di depan kita itu secara kasat, tapi tidak melihat apa yang sedang terjadi di belakang. Seringkali terjadi. Jadi kami di Amerika Serikat berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengedukasi masyarakat Amerika tentang konflik-konflik yang terjadi di dunia ini termasuk di Palestina. Dan itu tidak mudah. Tapi kami sangat yakin sekali bahwa apa yang kami lakukan ini justru inilah harapan besar ke depan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat Amerika yang secara demokrasi tentunya masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan ya, kita akui bahwa sekarang ini memang calon pemimpin di Amerika ini ya masih dipegang oleh satu kelompok kecil. Kalau di Indonesia ada namanya oligarki, kalau di Amerika itu namanya AIPAC, jadi Zionist Lobby. Di Amerika itu ada 4 lobby yang paling kuat. Yang pertama Zionis Israel, yang kedua adalah senjata, maka walaupun sudah banyak yang mati dibunuh tetap senjata laku di Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah gay, yang banci-banci itu. Nah, ini lobbynya sangat kuat sekarang. Makanya di Amerika hampir semua ada film-film kartun saja itu gay sudah masuk itu. Anak-anak kita di kalian cuma nonton film kartun, tapi di situ ada gay, ada homoseksual, ada lesbianisme. Sangat kuat sekali lobbynya. Dan kalau kita menentang, dianggap menentang kebebasan dan HAM. Ini harus salah. Jadi kami juga memerlukan strategi untuk mengedukasi tentang. Dan yang terakhir tembakau, ya rokok lah, sigaret. Ya. Jadi 4 lobby ini yang terkuat. Yang pertama adalah Israel, Zionis masih menguasai perpolitikan di Amerika. Tugas kami bagaimana ke depan bersaing dan menggeser itu. Karena itu cita-cita dakwah kita. Sekali lagi dakwah bukan sekedar ceramah-ceramah berapi-api. Sering kita ceramah pada ribuan, puluhan ribu orang, tapi setelah itu pulang hilang lagi, nggak ada efektivitasnya. Tapi kami sedang melakukan itu. Kami melakukan pendekatan kepada pemerintah, melakukan pendekatan kepada teman-teman non-muslim, mengedukasi mereka. Sehingga minimal bisa membangun mindset yang sama. Ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan di tahun 2019, ada namanya Muslim ban, pelarangan orang Islam masuk Amerika. Mungkin demonstrasi terbesar itu kami lakukan di kota New York. Lebih 10.000 orang di Times Square, pusat kota New York. Orang non-muslim keluar dengan banner mengatakan begini, "Today I am a Muslim too." Hari ini saya juga Muslim. Dan itu saya ketuain. Cuma usulannya dari seorang Yahudi malah. Seorang Rabi Yahudi datang kepada saya, "Imam, apa yang kamu lakukan menentang Donald Trump maksudnya?" Saya katakan, "Apa yang saya bisa lakukan?" Terus dia mengatakan, "Bagaimana kalau kita melakukan demonstrasi?" Saya katakan, "Boleh." Tapi dia bilang, "Kamu jadi ketuanya." Dan dia semua sponsorin. Maka dalam waktu sekitar seminggu saja kita persiapkan puluhan ribu orang keluar ke Times Square mengatakan, "Today I'm a Muslim too." Ini bagian dari dakwah yang kita lakukan. Jadi kami berdakwah bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khutbah, tapi betul-betul bergerak di dalam masyarakat, melakukan perubahan.
Dan mungkin itu yang menjawab pertanyaan Bapak tadi, bahwa mungkin kita masih kecil, tapi dakwah yang kita lakukan sangat-sangat efektif sekali. Kami akui bahwa masih mayoritas Muslim di dunia Barat sekarang ini adalah imigran. Dan imigran itu terkadang terlalu lamban melakukan adjustment, penyesuaian. Sehingga terkadang sudah hidup di Amerika, bahkan paspor Amerika sudah, tapi mindsetnya masih Mesir, masih Saudi. Ya. Dan ini yang menjadi masalah. Oleh karenanya saya yakin bahwa dengan sekarang ini kita masuki generasi kedua, insya Allah Islam semakin efektif. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa perubahan global akan terjadi dari dunia Barat. Karena kami yang kemudian akan merombak mereka-mereka ini yang selama ini membawa kegelapan ke berbagai belahan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua paham bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang terbaik. Bahkan di pengarang ada sebuah pengarang itu mengatakan mengarang buku dari 100 tokoh itu, dan Rasulullah adalah yang pertama terbaik pemimpin dunia. Yang saya mau tanya, generasi dari Rasulullah yang terbaik itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang menemani Rasulullah dalam hidupnya adalah Aisyah. Kenapa bisa terjadi perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ini? Andainya orang Amerika yang bertanya begini, kira-kira bagaimana menjelaskannya Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana peran Muhammad Ali dalam mempopulerkan Islam di Amerika? Sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pertanyaan yang sangat baik sekali. Sahabat adalah generasi yang terbaik dari pengikut Rasulullah SAW. Tapi label generasi terbaik tidak menjadikan mereka kehilangan aspek kemanusiaannya. Mereka juga adalah manusia. Dan tentu sebagai manusia pasti bisa tergoda, punya kekurangan, punya keterbatasan, dan itu ternampakkan dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi sekali lagi mereka adalah generasi terbaik, dan generasi terbaik bukan berarti tidak ada kekurangan, tidak ada kehilapan. Makanya kita tidak mensucikan para sahabat, kan? Ya, Nabi pun kita mengatakan Rasulullah SAW kita anggap sebagai manusia tersempurna, tapi bukan berarti kita kultuskan. Nanti tidak boleh kita kultuskan. Maka para sahabat ini adalah manusia-manusia yang hebat, dipilih oleh Allah untuk membersamai Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti mereka kehilangan aspek kemanusiaannya yang ada keterbatasan, ada kekurangan, dan itulah kemudian kita saksikan dalam sejarah. Ada juga kekurangan, termasuk kekurangan itu kan di antara mereka kan kekurangan maksud kita. Nah itulah aspek kemanusiaan. Jadi jangan kemudian kita terheran kok bisa terjadi seperti itu, karena mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Bahkan ketika Rasulullah meninggal sudah terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang harus jadi pemimpin kan di Madinah ketika itu. Apakah Abu Bakar atau Ali radhiyallahu anhu, ada minoritas Ali, dan itu masih berdampak sampai sekarang. Itulah aspek nilai kemanusiaan yang seharusnya kita benahi terus-menerus. Itulah tujuan daripada agama ini, untuk membenahi aspek kekurangan kita sebagai manusia. Dan sahabat tetap sebagai manusia, mereka tidak menjadi malaikat. Nah, mengenai Muhammad Ali rahimahullah, ini memang luar biasa. Ya. Di Amerika Serikat ada dua petinju besar yang terkenal, masyhur masuk dalam agama. Satu Muhammad Ali dan satu Michael Tyson atau Mike Tyson. Ya. Kalau Michael Jordan, siapa namanya penyanyi itu? Penyanyi rock? Michael Jackson. Itu juga ada yang mengatakan dia masuk Islam, ada yang mengatakan dia mengikuti namanya Nation of Islam. Jadi ada sekelompok Afro-Amerikan di Amerika itu menamai dirinya sebagai Nation of Islam. Tapi mereka ini sesungguhnya bukan Muslim. Mereka hanya mengambil kata Islam sebagai alat pergerakan melawan dominasi orang putih. Didirikan oleh Elijah Muhammad, dan Elijah Muhammad ini malah mengaku nabi, a prophet. Ya. Tapi alhamdulillah anak dari Elijah Muhammad ini masuk Islam benaran, namanya Warithuddin Muhammad. Maka ada sekitar 2 juta lebih pengikut mereka masuk dalam agama Islam betulan, benaran. Ya. Termasuk siapa namanya yang haji dulu? Malcolm X itu.
Jadi Malcolm X itu dari pengikut nasional Islam, kemudian diundang haji oleh pemerintah Saudi karena pemerintah Saudi menyangka dia betul-betul Muslim. Baru pulang dia sadar ternyata Islam bukan hanya orang hitam saja, ada juga orang Asia, ada juga orang putih. Maka dia pulang belajar Islam benaran dan dia masuk Islam benaran. Tapi sesungguhnya nasional Islam itu bukan Islam, hanya pergerakan saja. Muhammad Ali juga pertamanya adalah nasional Islam. Dia betul-betul marah kepada dominasi putih. Dia menentang untuk ikut perang di Vietnam ketika itu. Dan kemudian dia mengikut pada nasional Islam sebagai bentuk pembantangan kepada penguasa putih. Tapi alhamdulillah dia terdidik, diajar oleh seorang muslim keturunan India dan menjadi muslim benaran. Maka Muhammad Ali ini memiliki dampak yang sangat luar biasa karena dikagumi bukan hanya orang Islam, tapi termasuk non-muslim. Beliau adalah petinju yang tidak banyak permasalahan-permasalahan. Beda dengan Tyson, beliau masuk Islam di penjara, tapi kemudian tidak terdidik secara baik. Maka beliau alhamdulillah tidak murtad, tapi kembali kepada dunia lama. Malah di California itu beliau punya perkebunan ganja. Jadi belajar dari Afghanistan, dia membangun perkebunan ganja. Karena ganja di Amerika ini di sebagian besar negara bagian sudah menjadi legal. Dianggap sebagai rekreasi, dianggap sebagai kayak smoking saja. Jadi kalau ke kota New York kok cium mana-mana ada ganja itu kan sudah legal. Dan ini menjadi salah satu bisnis yang sangat besar di Amerika Serikat. Maka Mike Tyson itu termasuk punya perkebunan ganja di California. Tapi Muhammad Ali betul-betul adalah seorang yang sangat luar biasa dan sangat bangga, bahkan ngomong di mana saja pasti menyebutkan nama Islam itu. Dan itu diikuti oleh banyak orang-orang Hollywood yang kemudian minimal simpati dengan ajaran agama Islam. Intinya adalah Islam berkembang, Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan tadi minimal 20.000 orang masuk Islam setiap tahun. Saya sebelum kesini mengislamkan, ini lucu karena beliau ini orang sakit yang divonis akan meninggal dunia dalam beberapa hari. Saya chaplain itu sering berkunjung ke rumah sakit, memberikan motivasi kira-kira begitu. Dan ini pegawai negeri istilahnya kalau di sana. Saya bertemu dengan orang sakit Afro-American umur 30, 40 tahun, masih muda. Saya kunjungin, saya ketika motivasi, dan dia nama saya kan Muhammad Syamsi Ali. Syamsinya enggak ditulis, hanya Muhammad Ali saja. Jadi selalu lihat nama saya itu Muhammad Ali. Selalu dia begini, karena udah nggak bisa ngomong, maksudnya petinju. Saya katakan yes. Sampai saya kunjungi ketiga kalinya, langsung dia mengatakan berbisik dengan suara yang hampir nggak kedengaran. Saya mau masuk Islam. I want to be a Muslim. Karena kita dilarang mengislamkan orang, saya khawatir kalau itu saya tinggalkan. Tapi saya datang lagi karena hati saya nggak tahan. Are you serious? Iya kan? 3 kali saya tinggalkan datang. Are you serious? Iya. Alhamdulillah saya tuntun dengan rahasia, saya tuntun dengan sembunyi-sembunyi bersyahadat. 2 hari kemudian meninggal dunia. Ini baru seminggu setelah saya jalan kembali. Jadi yang masuk Islam itu luar biasa di Amerika Serikat. Dan sekali lagi bukan lagi Afro-Amerika di penjara-penjara, tapi anak-anak muda berpendidikan, orang putih, yang terbanyak orang Hispanik. Jadi orang lahir di Amerika keturunan negara-negara Spain, berbahasa Spanyol itu, Kolombia, Meksiko. Tapi orang Amerika. Nah, ada 2 alasan utama kenapa mereka masuk Islam. Pertama, mereka belajar sejarah dan sadar bahwa dulu nenek moyang mereka adalah Muslim ketika Islam berkuasa di Spanyol. Yang kedua, khususnya wanita, mereka mendapatkan bahwa Islam ini adalah agama yang bisa menyatukan antara spiritualitas dan akal. Dalam agama mereka Katolik, semakin beragama dalam arti spiritual, semakin kok menginjak-injak pemikiran nasionalnya. Tapi dalam agama Islam ini dapat bisa berkoneksi. Ya, makanya Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Maka zikir dan fikir dalam Islam itu bisa bersatu. Ini yang menjadikan mereka terpacu untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif bagi saya Ustadz ceritanya. Izin Ustadz terkait dengan takdir Ustadz, bagaimana Ustadz dalam memilih jalan ketika diperhadapkan dengan takdir Ustadz?
ketika waktu tadi seperti yang diceritakan Ustadz, waktu masih berada di Mekah ya, kalau tidak salah Ustadz. Terus di situ ada pilihan ke Amerika Ustadz. Ini kan pilihan yang berat Ustadz. Kalau kita di Mekah misalnya kita bisa beramal terus kita ditawari ke Amerika Ustadz, di mana secara agama, pandangan agama di Amerika itu kan mungkin bisa saja kita punya agama terganggu Ustaz. Mohon petunjuknya Ustaz, di saat diberi pilihan yang seperti itu Ustaz, ini kan mungkin sebagian besar arahnya mengenai takdir Ustaz. Terkadang kita dalam hidupnya kita Ustaz, di saat kita lagi butuh-butuhnya duit, mungkin kita sudah berkecukupan Ustaz. Tapi misalnya kita diperhadapkan, apakah misalnya kalau semacam di sini Ustaz saya cerita sedikit, kayak saya misalnya punya keahlian sampingan kayak gambar Ustaz, kan kalau malam itu dikasih diperhadapkan misalnya apakah saya harus mengaji atau saya harus cari sampingan Ustaz, misalnya seperti itu. Ini kan artinya kalau saya cari tambahan dengan saya harus ngaji itu, kalau saya ngaji kan saya dapat pahala, tapi di satu sisi saya harus ini untuk tambahan saya Ustaz. Bagaimana cara memilih ini Ustaz, pilihan ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin koreksi dulu, kalau kita berbicara tentang agama dan relevansinya juga dengan pahala, jangan kita membatasi pada aspek tertentu saja. Seolah-olah kita kalau di masjid sholat ini berpahala, tapi kalau kita bisnis di pasar nggak berpahala. Mari kita rubah mindset untuk mengatakan begini. Agama ini diberikan kepada kita untuk hidup, bukan untuk mati pertama kali, tapi untuk hidup. Makanya Al-Quran di surah Al-Anfal Allah mengatakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau kamu diajak untuk hidup. Tentu kehidupan yang dimaksud di sini kehidupan batin, tapi secara total kehidupan adalah kehidupan. Masalahnya orang Islam ini kan memahami agama sebagai ajaran untuk mati saja, sehingga kita nggak peduli ketika di pasar, nggak peduli ketika di parlemen, nggak peduli ketika di istana negara. Di situ agama ada, di situ menuntun kita. Makanya ketika Al-Quran mengatakan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun itu kembali kepada ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa ittaqullaha haqqa tuqatih? Hiduplah dengan agama, bukan mati di situ. Yang mati belakangan. Kalau kita hidup dengan agama, kita akan mati dengan agama. Maka hiduplah secara Islam, kita akan mati secara Islam. Nah sekarang kita potong jalan, kita mau mati secara Islam, lupa kalau Islam yang harus menjadi dasar-dasar hidup kita. Maka jangan kita beda-beda agama ini. Kita ambil agama ini secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Jadi saya ingin berangkat dulu di situ. Maka ketika kita kemudian melihat suatu pilihan-pilihan seperti yang disebutkan tadi itu, kembali kepada bagaimana Islam menuntun kita dalam memilih pilihan-pilihan itu. Yang terpenting bagi Islam itu pertama adalah ada proporsionalitas. Yang kedua ada keseimbangan. Yang ketiga tujuan niat dari awal kita memilih sesuatu itu apa. Maka ketika saya misalnya ditawarkan ke Amerika dan bukan tinggal di Jeddah, saya tinggal di Jeddah. Ketika itu saya sadar setiap Kamis malam saya sudah itikaf di Masjidil Haram. Karena itulah rekreasi kita ketika itu. Laut Merah belum diperbaiki, jadi tidak ada tempat untuk rekreasi di Saudi Arabia. Jadi setiap malam, Kamis malam saya ke Mekah, itikaf sampai salat Jumat, setelah Jumat baru kembali ke rumah. Bisa dibayangkan, indah sekali kan, secara ritual, ya, secara ritual. Tapi kemudian pada saat yang sama, ketika saya ditawarin itu dan digambarkan bahwa ada sebuah masjid yang membutuhkan seorang imam dan betapa banyak orang non-Muslim yang datang ingin belajar agama Islam, saya membayangkan dengan hadis Nabi yang mengatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada seluruh dunia dan isinya. Nah, begitu. Maka di sini kemudian kita menimbang-nimbang ini. Jadi jangan lihat bahwa yang Islam itu hanya di Saudi Arabia, di Amerika enggak Islam. Belum tentu. Sekarang ini justru terkadang Saudi Arabia di saat memperingati kelahiran Nabi diundang penyanyi rock dari Amerika menyanyi di Saudi Arabia. Jadi bukan negara menentukan keislaman ini. Bukan negara menentukan keislaman.
Dan bukan juga bentuk manusia menentukan keselamatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya ingin meyakinkan saja bahwa betapa ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pergi ke Amerika itu, ketika di Indonesia salatnya bolong-bolong, ketika di Amerika dia salat betulan. Kenapa? Karena satu, langsung bersentuhan dengan tantangan. Maka di sana dia mencari jati diri. Yang kedua, kita yang ada di Amerika melakukan tarbiyah yang sangat padat. Pendidikan agama komunis. Saya ini, karena Amerika itu luas, 50 negara bahagian. Terbang dari ujung ke ujung itu 6 jaman. Dan mahasiswa ini kan berada di berbagai kota. Tidak mungkin kita berkeliling mencermai mereka. Saya ada pengajian namanya telehalaka. Jadi pakai telepon saja. Sekarang alhamdulillah sudah ada Zoom. Jadi ada kajian-kajian saya, semua mahasiswa bisa ikut, terbuka siapa saja. Dan ternyata banyak di antara mereka Islamnya lebih kental di Amerika, misalnya dibanding ketika masih di Indonesia. Yang terbalik kadang adalah mahasiswa-mahasiswa Muslim yang belajar Islam di Indonesia, ketika pergi ke Amerika jadi sekuler. Ini menjadi masalahnya. Belajar Islam di Indonesia, pergi melanjutkan ngambil S2 S3 di Amerika, kembali jadi guru sekuler di Indonesia. Dan mohon maaf, studi Islam di Amerika itu namanya dua. Pertama, Orientalisme. Kedua, Middle Eastern Studies atau studi Timur Tengah. Bukan Islamic Studies. Kenapa disebut dengan dua nama ini? Ini adalah bagian dari Islamofobia. Orientalisme itu artinya studi ketimuran. Kenapa disebut Islam sebagai studi ketimuran? Karena dunia dibagi dua. Ada dunia timur, ada dunia barat. Apa artinya Western world, dunia barat? Negara yang maju, berpendidikan, pintar-pintar, kuat, kaya-kaya, berperadaban. Dunia timur, bodoh, terbelakang, tidak punya peradaban. Maka Islam agama orang timur. Lalu kita belajar orientalisme ke barat ini. Padahal itu bagian dari Islamofobia. Atau Islam disebut sebagai studi Timur Tengah. Kenapa disebut studi Timur Tengah? Karena Timur Tengah tidak ada kebebasan. Wanita nggak ada haknya. Tidak ada HAM secara umum, tidak ada keadilan. Itulah Islam. Maka ketika Anda mempelajari Islam, ya itulah agama orang Timur Tengah, kira-kira begitu. Maka seringkali orang Islam di Amerika ini bayangannya seperti ini. Orang tinggi besar, memakai jubah dengan sorban, di pinggir di padang pasir, di samping onta dengan pedang terhunus. Itu penggambaran orang Islam. Itu penggambaran Islam. Jadi maksud saya adalah ketika saya ditawarin ke Amerika ini, saya membayangkan bahwa suatu saat mudah-mudahan saya bisa meyakinkan satu orang saja bahwa ini kebenaran. Dan kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah, itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu hadisnya. Dibanding saya sholat sendiri, itikaf sendiri di Masjidil Haram, alhamdulillah saya mengatakan bukan semua kita rindu kan? Tapi itu namanya saya egoistik. Kalau punya kesempatan untuk berdakwah, saya ambil. Jadi pilihan-pilihan itu proporsional, imbang, dan dilihat tujuannya untuk apa, niatnya yang terpenting. Kalau dari niatnya salah, ya sudah salah. Saya pun kesalahan niatnya untuk mencari apa real saja, ya salah juga. Kalau begitu, padahal sudah ke Saudi kan? Saya diminta ke Mekah, untuk apa? Dapat real, nah, itu sudah salah juga. Tapi kalau saya di Amerika, niatnya insya Allah untuk menyampaikan kepada orang bahwa ini kebenaran yang akan menyelamatkan kita dunia. Saya yakin bahwa insya Allah Allah ridha dengan ini. Demikian saya kira, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.